Gempa susulan masih terus terjadi, warga pun masih takut dan trauma sehingga mereka memilih untuk bertahan di tenda-tenda pengungsian. Untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi, kita segera bergabung dengan rekan Muzakir yang saat ini berada di pengungsian wilayah Pomedang. Selamat pagi Bu Zakir, hingga hari ini apa saja yang menjadi kebutuhan para pengungsi, apa yang paling mereka butuhkan di sana? Silakan Muzakir. Baik Ipo dan juga Pram, saat ini saya tengah berdiri di posko pengungsian, tepatnya di Desa Pemenang Timur di Trengan. Di mana di sini bisa disaksikan sendiri di belakang saya ada dua orang pengungsi yang dalam keadaan sakit dan harus duduk di kursi roda. Begitu. Selain itu juga yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi di sini adalah makanan siap saji, selimut, pakaian bekas, dan terpal, mengingat di sini kondisinya sangat panas dan ketika pada siang hari masyarakat harus mencari tempat untuk berteduh. Begitu Pram dan Ibu. Ya, Muzakir, seperti Anda katakan tadi ada dua orang yang sakit di sana. Apakah memang di sana ada petugas medis yang berjaga? Apakah memang tidak ada? Lalu apakah hambatannya ketika petugas medis tidak menjangkau wilayah Anda di sana? Wilayah di sini memang agak sulit dijangkau oleh tim medis karena jumlah tim medis sesuai dengan kuantitas daripada pengungsi. Ada 1.000 kakak yang bertahan mengungsi di sini karena dari bawah di Kecamatan Monang hampir semua masuk ke daerah Trengan ini, Ipo dan Pram dan Ipo begitu. Baik. Sehingga tim medis agak kesulitan untuk menjangkau lokasi ini. Baik, Bu Zakir, apakah seluruh pengungsi yang berada di tenda pengungsian yang berada di belakang Anda ini kondisi rumah mereka memang sudah hancur sehingga mereka tidak kembali ke rumah? Dan apakah sebenarnya sudah ada imbauan kepada warga yang mengungsi untuk yang rumahnya tidak hancur untuk kembali ke rumah begitu? Sampai saat ini sudah ada imbauan dari pemerintah bagi masyarakat yang rumahnya tidak mengalami kerusakan yang begitu parah, tetapi masyarakat di sini masih trauma sehingga mereka tidak ada satupun yang berani ke rumah karena melihat kondisi-kondisi rumah yang lain, berikut juga gempa susulan yang terus saja terjadi di Lombok Utara ini sehingga membuat masyarakat trauma yang sangat mendalam. Begitu Ipo. Ya, Muzakir, jika petugas medis saja tidak bisa menjangkau di sana dan warga hingga saat ini masih trauma, bagaimana cara warga atau cara sesama warga saling mengatasi trauma yang mereka hadapi? Untuk mengatasi trauma yang mereka hadapi, setiap sore sampai malam masyarakat yang beragama Muslim membaca Yasin bersama. Begitu juga dengan yang lain, lebih mendekatkan kepada pendekatan agama, Ipo, dan juga anak-anak juga di sini ada banyak beberapa relawan juga yang sempat datang ke sini sembari mereka membawa bantuan. Mereka juga memberikan sejenis trauma healing kecil-kecilan bagi pengungsi yang ada di sini. Begitu Pram. Baik, jika memang petugas medis kurang untuk yang berada di sana begitu, seperti yang Anda sebutkan bahwa ada rasa trauma dari para pengungsi sehingga mereka tidak berani untuk kembali ke rumah meskipun kondisi rumah mereka tidak seluruhnya hancur. Adakah semacam paling tidak petugas yang hadir di sana untuk bisa mengawasi, memantau, lalu bisa mengobati rasa trauma mereka begitu? Sejauh ini petugas dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Lombok sudah dibagi timnya dan tim itu sudah bergerak ke sejumlah titik-titik di mana pengungsian tersebar. Tetapi sampai sejauh ini seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa tim relawan dan Satgas itu belum mampu mengatasi besarnya atau kuantitas daripada pengungsi yang ada di sini, Ipo, dibandingkan dengan tenaga dari Satuan Tugas yang hanya beberapa personil yang bisa disebar di beberapa titik di Kecamatan Pemenang ini, Ipu. Iya, Muzakir, jika tadi adanya trauma healing bagi masyarakat di sana dengan membaca Yasin, lalu bagaimana dengan aktivitas anak-anak di sana yang seperti kita ketahui seharusnya mereka pada hari ini sudah bersekolah? Baik Ipu, untuk diketahui bahwa semenjak hari Minggu kejadian gempa itu bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat Haim Zainul Majid sudah menginstruksikan kepada seluruh sekolah yang terdampak gempa untuk meliburkan semua siswa-siswinya dalam waktu yang belum dipastikan kapan bisa mereka akan bersekolah. Mengingat sekolah mereka juga dalam keadaan rubuh, tidak ada yang bisa dipertahankan sehingga anak-anak juga dikhawatirkan akan mengalami trauma yang sangat dalam sehingga mereka tidak berani bersekolah. Jangankan untuk bersekolah, masuk ke bangunan saja anak-anak
tidak berani sampai dengan detik ini, begitu Pram. Baik, Bu Zakir, kami tidak bisa kira-kira berapa banyak pengungsi yang ada di pengungsian pemenang ini seperti yang ada di belakang Anda, karena kami hanya melihat beberapa saja yang ada di belakang Anda. Mengingat tim medis kurang, lalu Satgas Penanggulangan Bencana Gempa di sana juga Anda katakan terbagi-bagi, dipecah-pecah menjadi berapa bagian, begitu ditempatkan di berapa bagian. Ada berapa banyak sebenarnya pengungsi yang berada di wilayah pemenang ini, Bu Zakir? Baik, dari data yang kami terima, Ibu, kami terima data dari Basarnas dan dari tim penanggulangan bencana ini. Keseluruhan kami terima di Kabupaten Lombok Utara ini sendiri terdapat 129.000 lebih mengungsi akibat gempa ini. Kemudian di Kabupaten Lombok Barat ada 59.000 prediksinya pengungsi yang mengungsikan dan menyelamatkan diri akibat gempa di Pulau Lombok ini, begitu Ibu. Tapi untuk Kecamatan Pemenang ini sendiri kami sampai saat ini belum ada dapat data yang rinci. Tapi yang jelas di sini di titik ini ada 1.000 kakak yang bertahan selama 4 sampai detik ini, sampai 4 hari ini di pengungsian, begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Muzakir langsung dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dan selamat bertugas kembali.